Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Arvina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek, yaitu tentang manajemen lingkup proyek atau manajemen proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja manajemen lingkup proyek. Di sini terdapat lingkup, yaitu mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Untuk hasilnya adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Untuk manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Oke, proses manajemen lingkup proyek. Di sini terdapat perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil atau lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek, dan pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Lanjut ke perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakupi deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup cara proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Untuk definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Untuk membuat work breakdown struktur atau WBS, WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya dan sumber daya atau perubahan. Tiga, dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lanjut ke WBS intranet dalam bentuk tabular. Concap, terdapat evaluasi current system, 2 definisi requirement untuk WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000. Lanjut ke Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Lanjut ke tabel 5-4 executing task for JWD consulting WBS. Terdapat executing 1 survei, 3.1 survei, 3.2 user input, 3.3 intranet site contact, templates and tools, artikel, link, ask the expert, user request fitur, dan lain-lain. Contoh pendekatan mind mapping. Terdapat project management. Di dalam IT upgrade project terdapat project management, update inventory, update database, dan lain-lain. Lanjut ke hasil WBS dalam diagram. Informasi teknologi upgrade project terdapat project management, update inventory, hardware and software, install hardware and software, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pustaka WBS dan scope Vaseline. Di sini terdapat banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Kedua, pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Ketiga, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dan memenuhi sasaran lingkup proyek. Lanjut ke pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup memperlibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan, mengelola perubahan ketika terjadi.
Juga varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Saja penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.